gambar itu, tapi nggak harus. Gue nih sebagai pemain solo, memang korban sudah langsung enggak. Ya udah. Aku nggak pernah. Tapi sepertinya Kalea, Covius, dan juga Angela yang sekarang diambil. Lihat ya. Position tapi bukan sini yang dipakai. Masih ada cincin kalau mau dipakai lagi juga sama Navi. Tapi bisa di EXP mungkin. Ya, jelas cici strong ya. Cici dan lagi kalau mau join bisa juga join. Dibalikin ya. Bisa ambil rubinya juga kan sekarang? Karena rubinya ambil kan ya ruby. Melihat dari bagaimana arah punya ruby tadi juga bagus banget. Walaupun ya ini udah ada Arlot kan. Tapi nggak nutup kemungkinan tiba-tiba nanti Arlotnya di Rom atau rubinya di Gold juga masih mungkin. Bakal jadi PR buat Joy juga soalnya nanti. Mau sekalian kan? Ada kali ya. Ini Liquid punya draft yang lumayan cukup solid loh di dua pick mereka yang utama. Lalu bisa mereka saja bermain dengan adanya kondisi yang masih terbuka. Mungkin kalau memang mau single target atau cowok adalah jawaban yang cukup oke. Pakai sekarang oleh tim Liquid ID. Karena mereka butuh hero-hero yang memang bisa single target atau mengunci pergerakan dari Joy itu juga. Kemarin sempat sih dari tim Liquid ID ngebawain kacau. Efektif sama sekali. Dan sekarang One juga masih belum masuk ke radar ya Om. Setelah Masih. 90% ban rate 90% loh selama 6 minggu ini. Tapi sekalinya lepas juga memang tidak menjadi prioritas. Dan Cusin ini udah tangan. Suksinya pindah tangan. Wah ini cukup solid sih. Game ketiga, gua jujur draft yang bagus untuk tim Liquid. Setuju. Gua suka banget. 3 awalnya menurut aku udah strong banget ya buat tim Liquid Om. Ya. Ada harapan mungkin ya. Dan Ya. bahkan mereka masih bisa membawakan satu marksman lagi kembali karena mereka sudah punya armor dan tinggal pilih lagi satu hero yang memang cukup tanky nanti. Seperti Gatot Kaca yang masih ada sebenarnya yang belum kita lihat hari ini. Hello juga masih belum dikunci. Cici main dulu. Agar tidak ada pergerakan-pergerakan yang memang bisa dipegang nanti dengan curtain call dari Cici. Cive acuh. Oh, si Piacu. Gemas. Wen ya. Wen ya ada Wen ya. Oji Acu gitu di situ Iya, kan. Wen ya. Ojiacu. Tapi jangan laki ya. Wah, Oh, lu udah kasih Aji. kode. Ya udah nanti itulah yang kamu dapetin nanti. Biasanya kan Jacu. Laki, bayar. Tim Ranger. Dengan cara Granger yang dimana memang bisa kita lihat dari kedua belah pihak permainan Grangernya sangat-sangat kuat. Oke. Tapi ini mau Harit atau Lunox? Gatot Kaca. Harit atau Lunox kayaknya agak cukup, tidak boleh terlalu terburu-buru Harit gak sih? Biasa kan panggil Navi memakai King, Wah, tapi pakai K. King, kick. King. Alright. Tapi masuk lagi ke 2 pick terakhir yang akan menentukan juga strategi seperti apa dari tim Liquid ID yang akan mereka bawakan. Karena kesempatan untuk mendapatkan kemenangan perdana ini sekarang tinggal selangkah lebih dekat Om. Yap. 3 pick awal mereka sudah strong. Tinggal follow up-nya dan juga implementasinya ya nanti. Yap, Karena ini broken wall juga. Beatrix aja. Atau Kari. Oh, Hilda. Tapi Hilda dulu. Hilda Aran kah? Atau Hilda dari Widi? Widi sih harusnya ya. Oke, kalau ada Hilda. Ada kali deh, Esmeralda. Esmeralda buat Cars. Si Cars ya. Ya berarti biar gold lane-nya tetap ngambil ke marksman aja gak sih? Om atau ya Harit juga masih available? I am sovereign of the abyss. Oh, Obsidian. Obsidian. 100% ya. Tapi kali ini one last pick-nya dari tim Liquid. Ingat, walaupun dia sendiri di lane, dia harus bisa match up. Kalau nggak bisa match up, minimal dia bisa tahu apa yang bakal terjadi para pasukan dari tim Nami. Oke, Satu fighter lagi kan? No. gold lane Last damage. matching lah.
Mungkin Harit ya. Harus Punya- jangan gak usah Des. Yang dari jauh Bruno. Bruno better. Bruno bisa buat lawan Joey juga kalau kena tabrak ya kan. Dia bisa balas juga dengan Claw item pertama yang biasa dimiliki. Menang range juga pastinya di laning phase. Bruno bisa jadi pilihan yang cukup baik. Atau hero nyamannya aja buat Kabuki. Kari. Hari ya, gas sih tapi. Enggak ya, tetap Ya, Harit gas siapa yang ternyata. take? Harit. Alright. Kalau tadi sih emang hari ini aku aja. Oh, iya. Kalau memang dia merasa hari ini bisa kuat. Oke, tapi jangan lupakan ini adalah match point. Bukan cuma buat Navi sekarang, tapi dari tim Liquid ID juga akan bisa punya chance lebih besar mendapatkan kemenangan perdana mereka di season ini. Dan seperti apa eksekusi yang akan mereka bawakan setelah draft yang sudah kita lihat. Mampukah Obsidian dari Shiga mempertahankan 100% win rate yang ada di MPL? Ya. 3 kali pemakaian ya untuk Obsidia itu sendiri. Alright, mari kita menyaksikan One Last Game. Menang mengudara, kalah makin terendam ke dasar klasemen. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Let's go to the lane. Right. Dan seperti apa lagi eksekusinya dan gimana hasilnya untuk memasuki game yang ketiga. Penentuan antara tim Liquid ID dan juga Navi. Oke, Ulun cukup deg-degan untuk Liquid harusnya. Jujur udah pick yang sangat baik di 3 awal. 4 Hilda masih oke, Soso. Tapi gua agak kurang strong di bagian hari. Oke. Tapi ini bakal menjadi ajang pembuktian ya. Apakah kita akan melihat Navi interview perdana bersama Bude? Wah, nantinya? ini. Oke, interview pertama tapi Yaskel ke depan sana. Dia sekaratul maut bahkan bisa dipaksa oleh permasukan dari tim Navi. Jangan lupakan hal tersebut. Kembali ke keadaan. Di game yang kedua. Yep. Dan kali ini bakal coba untuk kembali membangun bagaimana early dari Navi ya. Langsung menuju ke arah Little Wanderer juga. Tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh sosok Jo. Right. Tapi informasi yang didapatkan adalah ada satu buff yang masih terlihat tadi karena sosok permainan dari tim Liquid mereka buka vision di sana. Tapi sama sih, karena protokol juga dari Navi belum diambil sama sekali. Dan ini akan lebih safe untuk pemain dari Shiga sendiri. Tadi kalau aku melihatnya, sebelumnya dia pakai basic aman ya. Buat lebih sustain saja di lane-nya juga dan untuk maksimalkan pasif dari Obsidian itu sendiri. Ya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari item build-nya bakal lebih banyak mengarah ke arah ini nggak sih Om? Critical juga, kayak Wittalker nanti bisa jadi jawaban. Coba dipaksa pertuan ke depan sana, Apro mencoba untuk baik tangan dan diri sekali. Tapi tidak bergerak jauh, masuk terlalu dalam. Persebuah keras sedang berjalan oleh permusuhan dari tim Navi dan itu dia. Des viral yang berada di TikTok. Des ke depan dari Joe. Iya, itu dia. Dan balik lagi, punishment yang bisa diberikan oleh Navi membuat early dari tim Liquid ini akan semakin pincang karena sekarang setup menuju ke arah turtle pun sudah dilakukan oleh Navi. Wow, galak banget sih buat Navinya, lihat. Kejar karena memang ada hard dari Israel. Oke, tapi lihat di sana mereka mencoba untuk menuju ke arah WD. The power of retribution akan didapatkan, tapi Tandario! What a retribution from Andorio! Ya walaupun in the end nyawa Andorio juga harus hilang ya, terkena pentung dari Hildanya Widi. Tapi ya, ini belum menjadi sebuah keuntungan untuk Navi. Mereka dapetin turtle dan kalau kita ngeliat dari gold ini tim Liquid juga masih cukup mengejar oh. Iya, sama juga lagi-lagi. Oh. Oke, tapi jangan lupakan Widi. Ini terlalu sakit ngomongin cara Brave Fighters bisa membagi siapapun. Dan itu dia. Flickermu tidak mau dikeluarkan, tapi jangan lupakan Brave Fighters itu bukan damage sembarang damage untuk sebagai EX laner ya. Yap. Early damage dia tuh kuat loh Brave Fighters. Alright, dan flickernya juga ini udah ke-trigger ya, 2 menit gak akan ada flicker buat Widi nantinya. Beda dengan Ukir yang gak apa-apa, dia bakal spam juga dari hardguard dari early dan sekarang udah siap lagi hardguard. Selalu ready untuk second sekali. Nah, kan, itu dia. Gak bisa ngedes. Itu yang sudah aku sampaikan. Motivasinya jadi terbang sia-sia. Serangan zaman Force masuk ke dalam sekali. Menerima bisa dibalikan kembali kanan karena udah ada Angel lain untuk WD. Damage yang terlalu besar membuat permasukan dari tim Navi kali ini tidak bisa ditumbangkan sekalipun. Aul itu sudah saya sedikit sampaikan sebelumnya. Iya, dan akhirnya Purify ya yang menjadi sebuah jawaban juga. Dan sejauh ini kalau kita lihat ya Shiva masih belum punya bincang ini ya untuk tadi di backup juga dengan hard
memadai juga kecuali ada yang ikut di belakang dari Obsidian. Oke, tapi kalau soalnya combo ini Angela bisa jadi sama siapa aja kan. Tadi mau zoning sama Cars, mau jadi eksekutor ke belakang main front limit sama Andori juga sangat possible dibawakan dengan arus yang sudah mulai terlihat membawa ke area dari top lane di mana Turtle akan segera muncul dan Chive baru saja menyelesaikan sebuah win talker-nya. Saya tahu ya, Walker. Tapi ya main jauh nih pas yang dicari oleh Chief karena dia butuh untuk farming dari bone shot-nya nih, pasif yang dimiliki dengan Obsidia. Jadi semakin panjang semakin enak lagi karena pasif itu bisa memberikan damage. Oke, dan ini dia map broken wall ya yang ngebuat dari Turtle-nya bisa ditarik ke depan atau ke belakang juga positioningnya, tapi Joel sudah hadir. Langsung ada sosok Final Slash yang dikeluarkan oleh Aran, tapi lihat akan sama mereka karya Yesgiel. Damage yang terlalu besar di push membuat Yesgiel tertinggal di belakang sana. Permasukan dari tim Navi dengan tidak bisa dipukul mundur ke arah belakang. Sekalipun Kabuki belum mengeluarkan Zaman Force, tadi itu dia Zaman Force dan dikeluarkan Kabuki langsung diikat. Purify hanya sekali. Sudah langsung ditumpangkan oleh Obsidia. Itu dia trigger Purify yang sangat mudah dari CV. Yap, dan ini juga lagi-lagi ya targeting dari Navi adalah Yesgiel, Yesgiel, dan Yesgiel. Selalu ada di targetnya Kars. Kars tampaknya kali ini agak cukup kesal untuk di game kedua. Dia agak cukup mengamuk. Breath Fighters dibuka terus-terusan. Benar-benar secara berkala membuat tim Liquid seakan-akan diremukkan untuk game yang ketiga. Iya, ini tapi Golding juga nggak terlalu jauh loh, masih ya. Masih, tapi memang snowball dari Maxmon ini yang harus diwaspadai juga Hardgar. Oke, tapi masih ada pada slash yang miss dari sosok seorang Aran menandakan perpasukan dari tim Navi tidak bisa ditumbangkan. Tidak bisa ditumbangkan. Tidak ada lagi poin kill tambahan dan 1000 gold sudah berada di tangan dari Navi. Yap, yang perlu diwaspadai nantinya di dalam satu buat event adalah Heart of Gold ya dari Obsidian juga untuk bisa mengikat siapapun, dan sejauh ini kalau kita ngeliat connect-nya selalu ke arah Kabuki yang mau gak mau akhirnya dia ngeluarin sebuah purify-nya. Dan ada Andorio bahkan first item itu Holy Crystal. Ya, bayangin aja kalau kita lihat dari Kabuki bakal coba dipaksa hilang dan meledak. Kesetrum di arah top lane. Electrifying Beast. Dan itu dia damage burst yang membuat para pasukan dari tim Navi berhasil melenyapkan Kabuki. Hero Dash di depan Obsidia. Dan di last pick. Ngeri ya. Ya soalnya dia bukan konsep tunggal lagi tadi. Duet dia tadi. Duet ya. Duet Iya. dengan Angela. Jadi dynamic duo ya. Ya makanya Omawa, kita lihat di sini Kars maksa untuk membalikan kembali keadaan dengan adanya Press Fighters. Kars too strong, membuat Widhi dan juga Joe kali ini gak bisa berbuat banyak. Permasukan dari tim Liquid mencoba untuk menyelamatkan, tapi Raging Session for nothing, Abram. Kali ini tidak berhasil melakukan apapun. Dan balik lagi yang akan gue bilang, gunakan Hero Dash di last pick ketika kita tahu ada Obsidia. Sampai situ beta angkat tangan. So far ya kalau kita lihat memang dari segi itemization-nya juga cukup ketahan dari tim Liquid. Bahkan baru ada Kabuki yang membawa dan Hasklau sudah selesai di tangan Chive. Ya, tinggal ke Berserker Fury juga 3 item core untuk Obsidia akan tersedia nanti. Dari Turtle yang akan spawn juga perfect Turtle kah sekarang buat Navi karena mereka punya kondisi yang memungkinkan untuk mendapatkan Turtle ini. Kan terbukti berjalan secara kontinu. Ya, grow terus juga ya. Dengan item critical juga yang sudah mulai diselesaikan oleh Chive. Tapi tidak ingin terlalu terburu-buru. Coba ke Turtle-nya udah mulai ditarik. Dan Joe harus mencari item yang lain dan untuk mundur. Oh, lihat Andorio, dia terlalu berani, dia memaksakan karena dia tahu kondisinya di depan sana, dia bisa untuk makan siapapun. Following-nya damage dari teman-temannya cukup. Kita nggak ngomongin mid lane ya, biasanya kan mid lane yang melakukan covering up. Ini dengan damage from dan Troy XP-nya Prime Fighters. Tapi lihat Ukir bakal coba dipasar dengan ada flicker di sana, membaik time, mencoba dengan adanya flash of Theosis, dia merasa bertahan di top lane. Coba untuk bertahan. Berbuka dengan hanya satu turret saja, tapi lihat Widhi terkunci. Tidak ada jalan untuk pulang selain flicker dan Andorio. Kali ini Wah, berbahaya, mencoba untuk moving tapi gagal ya. Iya, dan itu Joe hampir bisa dapetin nyawa dari Ukir ya. Almost setiap itu. Ya betul. Iya, Lihat dengan ada Puppet of the String, dia berhenti di jalan di depan sana. iya, terdiam, terpaku ya. Dengan Puppet of the String yang on point juga. Tapi sekarang wah lihat, itu dia critical damage dari sosok Chive. Andorio udah punya damage yang cukup besar, langsung bisa meledak belakang dengan kamu. Oke, tidak bisa bertahan.
Dua tim fight yang berbeda. Dan lihat semua pegang orang satu-satu membuat sampai sekarang tim Liquid mereka kebingungan. Gak ada damage yang terpusat. Dan bahkan Gas masih bisa selamat. Walaupun tumbang di depan sana pertukaran yang akan cukup adil dengan killing spree didapatkan oleh seorang Andoriu. Iya, dan juga kayak dari tim Liquid ID mereka minim banget stopper untuk Andoriu bisa masuk ke belakang. Sangat mudah ya, tadi bisa melompat juga, bahkan melompat ke Betul. Electrifying Blitz dan Lord tanpa adanya persaingan. Navi leading sangat jauh dan bahkan Shive sudah mengumpulkan pasti sudah mengumpulkan sekarang. Apa kayaknya ada buff dari Joy M6. Wah, mungkin ya. Dengan lagu yang berbeda juga. Tapi ya memang nggak ada stopper sih dari tim Liquid untuk bagaimana menghentikan laju dari Andoriu. Ya mungkin Susah juga. Arlot juga yang diharapkan. Paling Arlot. Paling Arlot dengan Final Slash. Ya atau ya kalau jadi Final Slash. Enggak ya. Karena Apro bukan menjadi target yang baik sepertinya untuk sejauh ini. Dan dia nggak keluar apa-apa lihat. Gak ada flicker dari ini bisa balikin. Mereka bisa balikin kanan. Kenapa bisa bilang balikin kanan? Karena apa? Ini cuma mereka menunggu apa rotasi yang dilakukan oleh Andoriu. Selama Andoriu-nya udah ada dan dekat, mereka bisa menuju tengah ataupun bottom lane. Tapi selama tidak ada Andoriu, itu yang akan diredam oleh para pasukan dari tim Navi. Selama nggak ada Andoriu, nggak ada damage. Purple on mau ditabrak ke bagian topnya. Lihatin dua kali dash. Terlalu sakit di depan sana arah. Final Slash berhasil mendapatkan 1 point kill terhadap Shelton Andoriu. Menandakan para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka bisa memberikan kembali kanan. Tapi sayangnya dengan adanya CV is coming, mereka membuat para pasukan dari tim Liquid yang harus mundur dan merelakan tidak bisa lebih poin kill yang bisa mendapatkan. Yap, dan itu terlalu dalam juga nggak sih dari Andoriu-nya yang akhirnya kena shutdown, di mana mereka masih punya Lord yang berjalan di depan awal. Final Slash! Aran! Tapi sayang sekali kali ini para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan momentum karena flicker yang diberikan oleh seorang CV. Zoning out coba terjadi CV menjadi target utama dari seorang WD dan lihat WD gak bisa ngedash, mencoba untuk mengejar sekarang CV dan Kabukinya ter-take down. Dua tim fight yang berbeda. Gas benar-benar membuat para pasukan dari tim Liquid pulang dan di zoning sampai depan fence turret. Alright, dan bahkan kali ini Arannya masih mencoba untuk mempertahankan satu winner turret yang ujung-ujungnya masih belum berhasil. Kars memisahkan tim fight dan backupan dari Ukir ini selalu on point, Om. Iya, sangat. Ya on time memang, apalagi dengan Hanggar yang punya cooldown sudah cepat saya melihatnya akan menuju ke Enchanted Talisman setelah ini bagi Ukir juga. Cuman memang untuk kesalahan dari Navi tadi adalah overcommit kan. Jadi Yep. tanpa kehadiran dari Andoriu membuat mereka agak harus menahan lagi. Padahal mereka dapetin Lordnya. Yap, agak dalam soalnya dari Andoriu ya, yang aku bilang dari awal emang agresif tapi kadang terlalu agresif juga jadinya ngeri gitu. Ya, memang udah broken wall, tapi kan final slash tuh yang masukin di balik daun. Yap. Ya mungkin miskalkulasinya di final slash lagi. Karena kan terlihat Final Slash udah keluar kan tadi kan. Tapi kita tahu di sini target utama mereka menuju ke arah Joe. Damage-nya terlalu sakit di depan sana mencoba untuk dilindungi tapi tampaknya tak bisa. Perpasukan dari tim Liquid memilih untuk mundur ke arah belakang dan Final Slash sudah keluar dan Cars. Kali langsung ditutup dengan Brave Fighters gila. Dia nggak peduli satu kali Final Slash dikeluarkan. Di mana Final Slash itu selesai, Cars sudah siap pakai Brave Fighters. Yap, tapi sekarang ancamannya juga dari tim Liquid ID adalah mereka punya Kabuki nih dengan satu buah Holding Crystal yang udah selesai. Dan PR dari Kabuki adalah memang kalau kena Heart of the Bone-nya dari Shive. Ya harus dihindari sih memang, tapi Andoriu lagi-lagi. Ya, Andoriu menuju ke arah belakang, Kabuki menjadi target utama mereka dan bahkan di depan sana terpasukan dari tim Liquid masih memiliki Yeskiel. Target utama Yeskiel masih bisa selamat, tapi Aran coba menutup jalan dari sana dan ditikat. Aran gak bisa nge-daze. CV ke arah belakang menjadi target utama dari seorang Winnie, tapi free hit dari seorang CV membuat Winnie sakarat dalam haus. Iya, karena dia punya Haskell juga untuk kalau misalkan dia kena tabrak dia tinggal hit balik dan itu dia jawabannya. Shiva gak perlu recall untuk Betul. menumbuhkan kembali HP-nya. Ya, karena ada pasifnya juga dia bone charge ya, bisa mengembalikan lagi HP yang sudah terkuras juga. Tapi Lordnya, ini akan menjadi Lord lagi. Karena cukup jauh jarak yang dimiliki oleh John untuk bisa mendekat ke Lord. Wow, dan targeting dari Andoriu langsung Kabuki dan Kabuki. Ya, ternyata yang menjaga Kabuki bukan si Shiva. Iya. Andoriu plus. Ya, jadi tinggal pilih Kabuki mau tumbang di depan apa tumbang di belakang. Di depan ada Kars ya. Iya, di belakang ada Andoriu sama Ukir. Mau tumbang agak depan dikit ya udah ada CV. Dan itu Karsnya juga emang selalu ke Yeskiel terus-terusan. Dan kali ini keadaan dari tim Liquid ID yang sedang tertinggal. Mereka harus menahan bagaimana hadirnya juga Lord
yang ada di arah atas Navi. Tanpa adanya sosok stopper pasti nih. Bagaimana Andoriu yang sekarang sudah akan selalu bisa di backup pula oleh Mukir. Dengan cooldown yang juga udah akan terlihat maksimal dengan Enchanted Talisman juga yang baru selesai. Kan mission random buat Andorio juga. Satu bal seharusnya bukan masalah sekarang buat Andorio. Apalagi Shiva juga menyelesaikan itemnya dengan cukup cepat, Melvin juga. Ada untuk Shiva. Oke, tapi informasi yang didapatkan adalah Andoriu kali ini mencoba ada satu flanking yang digagalkan. Dipaksa dengan raging set belum target mereka masih melakukan dua perfected. Betul dengan cara WD. Apro terlalu dalam tapi itu di Andoriu. Benar-benar mengeksekusi dengan luar biasa. Dan Sipe, hand of board-nya ditahan banget tuh. Ya karena dia tahu ada sosok Arlot yang bisa ngedayakin dirinya. Harusnya ya, tapi pertukaran antara kedua belah roamer yang terlihat tim Liquid ID memang mampu untuk bisa mempertahankan game ini lebih panjang lagi. Tapi sayangnya mereka kehilangan satu buah base turret di arah top lane yang dimana ini adalah menjadi lane yang berseberangan juga dengan hadirnya lord berikutnya. Andoriu mendengar kaburnya, apakah 2 poin bisa didapatkan? Andoriu dipaksa pada slate. Damage dari turret terlalu sakit tapi nampaknya termasukkan dari game lane. Mereka pun juga kehilangan 3 poin. Fokus karena varian kill karena calon untuk pulang dan pangan hilang. Double kill from Sipe. Lihat, hand open. Tulang belakang ini pegang gak ada jalan untuk pulang. Membuat termasuk dari tim Liquid mereka akan coba untuk memaksa untuk melakukan defensif dan Bini gagal untuk memakan karena Sipe. Lawan Lassen kamu get wipe out. Navi kembali membuat sang